Salam sejahtera, saudara yang kekasih, salam hangat kembali untuk saudara dimanapun saudara berada. Saudara, kembali kita akan melanjutkan pemikiran kita tentang doa Bapa kami. Sekarang bagian yang berikutnya adalah kalimat yang mengucapkan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Matius pasal 6 ayat 13 bagian A. Saudara yang kekasih, pada waktu kalimat ini diungkapkan, disampaikan oleh Tuhan Yesus menjadi satu pertanyaan bagi kita. Apakah Allah membawa kita ke dalam pencobaan sehingga kita harus berkata, jangan membawa kami ke dalam pencobaan? Nah, saya kira ini menjadi harus hati-hati sekali kita pahami, saudara. Kalau kalimat ini sangat mengejutkan, mengingat banyak sekali pengkhotbah berkata bahwa Allah tidak pernah mencobai kita. Nah, istilah pencobaan berasal dari kata Ibrani, yaitu masa dan bahkan, yang artinya menguji. Lalu dalam bahasa Yunaninya yaitu peirazo dan dokimazo. Nah, namun istilah ini bisa berarti positif dan negatif. Nah, ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Yaitu negatif kalau menjatuhkan, itu pekerjaan iblis. Iblis mencobai untuk menjatuhkan. Tetapi bisa mempunyai makna positif, yaitu untuk menguatkan pekerjaan Allah. Ya, jadi tergantung dipakainya di mana istilah pencobaan. Jadi jangan terjebak dulu, saudara. Ya, hati-hati sekali. Karena pencobaan itu bisa berarti pengujian. Jadi Allah menguji kita untuk menuntun, membimbing pertumbuhan iman kita. Nah, untuk lebih lengkapnya hal ini, saya sudah rekam ini di dalam kaset khotbah saya berjudul pencobaan. Nah, saudara bisa perhatikan lebih lanjut. Nah, kalau demikian, mengapa disebut jangan membawa? Kalau memang itu positif bisa begitu kan ya. Nah, saudara, ini harus dipahami sebagai satu permohonan supaya tidak membiarkan, ya, tidak membiarkan kami dibawa kepada ujian yang dahsyat. Bandingkan dalam Matius pasal 24 ayat 22, ada satu lukisan yang sangat mengerikan tentang satu pencobaan yang sangat menakutkan. Yang bunyinya begini, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ada satu pencobaan yang sangat dahsyat sekali. Ada satu pencobaan yang sangat mengerikan sekali. Detik-detik di dalam akhir kehidupan ini. Karena itu kita berseru supaya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Supaya kiranya kita jangan dibawa ke sana. Karena apa? Karena kan kita sadar kita ini kan suka degil begitu ya. Suka kacau sendiri hidupnya. Suka gak karu-karuan. Sehingga supaya janganlah kita kiranya mengalami kengerian itu. Berbelas kasihanlah Tuhan. Itu artinya, saudaraku. Nah, sekarang kan kita memikirkan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Ini menjadi sesuatu pengertian yang sangat indah sekali pertama. Yaitu pengakuan ketidakmampuan kita untuk berdiri sendiri. Kita tidak mungkin berdiri sendiri di dalam kehidupan ini. Kita membutuhkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Kita membutuhkan Tuhan untuk menuntun, membimbing kita. Karena dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis senantiasa mengincar kita. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap mencari orang yang ditelannya. Karena itu di tengah-tengah kesendirian kita tidak mungkin mampu menghadapinya. Kita tidak mungkin mampu mengalahkannya. Hanya dengan Tuhan dan bersama dengan Tuhanlah kita bisa membereskannya. Karena itu jangan membiarkan kami sendiri Tuhan untuk menghadapi kesulitan hidup itu. Itu adalah satu kejujuran, saudaraku. Itu adalah sebuah kerendahan hati. Sebuah pengakuan yang tulus. Bahwa saya tidak mampu sendiri tanpa Tuhan. Jadi satu sikap doa selalu menunjukkan pemahaman-pemahaman yang sehat, yang solid, yang kuat. Nah, ini perlu sekali, saudara. Saya kira ada banyak kita orang Kristen yang salah di dalam berdoa. Kita terperangkap, hanya kita berdoa menurut selera kita. Tuhan yang harus menyesuaikan diri dengan kita dan bukan sebaliknya. Di sini saudara harus berhati-hati. Jadi jangan pikir sekali lagi seperti yang sudah sebutkan. Karena kencangnya doamu, bagusnya kalimatmu, Tuhan akan memperhatikan. No! Konsep di dalam hatimu, motivasimu, pemahamanmu, itu yang Tuhan lihat. Jadi, jangan membawa kami ke dalam pencobaan merupakan wujud pengakuan ketidakmampuan diri sendiri. Singa, yaitu si jahat yang siap mengaum dan menerkam. Sehingga kita berkata, take my hand, oh my Lord. Ya. Yang kedua, saudara, kesadaran butuh kebergantungan yang mutlak kepada Allah. Kita mutlak memerlukan pertolongan dari Allah. Kita mutlak mengharapkan kekuatan dari Allah. Tanpa dia, kita bisa terperangkap dan bisa salah, saudaraku. Perhatikan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Menarik sekali ketika dia mengatakan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Keinginan yang sangat manusiawi, saudara. Karena cawan begitu pahit, cawan begitu berat.
Yesus sendiri bilang kalau boleh lalu. Tetapi Tuhan bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Ya Bapa, bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Ini menarik sekali. Artinya, Yesus sendiri sebagai anak Allah di dalam kesempurnaannya sebagai seorang anak manusia. Ia mengajarkan bagaimana untuk tunduk dan berharap kepada Bapa di dalam sorga. Bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Karena kehendakmu adalah yang sempurna. Keinginan kedaginganku ingin lepas. Tetapi aku tahu aku harus taat padamu. Karena itu apapun yang kau mau, jadilah. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, maka bukan kehendakmu ya Tuhan yang jadi, kehendakku lah. Maka kita akan gagal, saudaraku. Padahal kalau jujur kita mengaku, itulah semangat doa kita. Bukan kehendakmu ya Allah, kehendakku lah yang terjadi. Itu sebab kita kecewa, kita marah, bahkan menggugat Allah. Kalau sampai apa yang kita inginkan tidak terkabul. Kita mulai kecewa. Mengapa dia seperti itu? Padahal kekecewaan itu muncul karena kesalahan sendiri. Ketidaksadaran kita bahwa kita lah yang perlu dia, bukan dia yang perlu kita. Ketidaksadaran kita untuk berkata bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi, dan bukan sebaliknya. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Berarti menyadari kelemahan sekaligus kedegilan sebagai manusia dan memohon kemurahan Allah. Saudara, kalimat ini menjadi menarik sekali karena perlu kita sadari, manusia seringkali hidup merasa dirinya sangat luar biasa. Iya. 1 Korintus pasal 10 ayat 12 Rasul Paulus pernah mengingatkan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ada banyak kali orang merasa dirinya sangat kuat, sangat hebat, begitu ya, mampu sendiri, teguh berdiri, imannya sudah kuat katanya. Karena kalau dia doa selalu menimbulkan kesembuhan, menimbulkan mujizat. Kadang-kadang kita sampai menjadi lupa bagaimana itu bisa menjadi spesialisasi dalam diri seseorang. Kalau itu anugerah Tuhan, maka itu tergantung kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan bisa pakai pendeta A, bisa pakai pendeta B, termasuk jemaat. Tidak ada boleh satu orang bergantung kepada orang yang lain. Tidak ada boleh jemaat bergantung kepada pendeta atau sebaliknya. Karena itu murka di hadapan Tuhan. Tapi semua orang harus bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai semua orang. Itu yang Alkitabiah. Karena itu jangan sekali-kali karena aktivitasmu. Karena itu jangan sekali-kali karena kegiatan pelayananmu. Engkau merasa engkau telah teguh berdiri, kuat, dan tidak mungkin lagi diganggu. Itu sebab Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Dan dalam kalimat jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Karena kami degil. Iya, kami ini penuh kelemahan ya Tuhan. Dan kami seringkali merasa mampu, merasa hebat dalam iman kami. Tapi justru itulah titik balik dari kehancuran hidup kami. Itulah menjadi peluang besar dari si iblis untuk menghancurkan kami. Saudara yang kekasih, saya kira setiap kita harus berhati-hati sekali di dalam hidup ini. Hari ini kita bisa hidup dekat dengan Tuhan. Karena memang kita taat kepada Dia. Tapi besok kita sudah bisa mencuri kemuliaannya. Sebulan kemudian, bukan Tuhan lagi, tetapi sudah kita yang memainkan peran sepenuhnya dalam hidup ini. Saudara-saudara, saya pendeta. Pendeta bisa mengalami hal yang sama. Karena itu jangan tertipu kepada jam terbang seorang pendeta. Tetapi lihatlah hidup kesehariannya. Lihatlah bagaimana dia melewati hari-harinya, pribadinya, dengan keluarga, istri dan anaknya, dengan jemaatnya, dengan kesungguhan dan motivasinya, dengan gaya hidupnya. Saudara bisa melihat, dia masih tetap seperti yang dulu, atau telah mengalami perubahan. Tentu ada saja perubahan-perubahan untuk kepentingan ya, yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi yang saya maksud adalah perubahan arah pelayanan, perubahan moralnya. Mungkin dia dulu setia melayani Tuhan, tetapi sekarang dia melayani karena uang. Kan sudah berbeda tuh. Nah itu kan gawat. Kalau mungkin dia dulu pelayanan jalan kaki, sekarang naik mobil, itu bisa dimengerti mungkin untuk kebutuhan. Kan begitu saudara. Tetapi kalau dulu dia sederhana, sekarang dia glamor luar biasa. Wah tuh, hati-hati juga kita kan. Nah, jadi mana yang fungsional, mana yang aksesoris, nah ini kita mesti lihat begitu kan. Jadi hati-hati. Karena itulah, orang bisa mengalami perubahan. Nah karena perubahan-perubahan dalam hidup manusia yang sangat manusiawi itulah, manusia harus berkata dalam doanya, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya, jangan membiarkan kami hancur dalam pencobaan. Yang sering kali terjadi justru karena diri kami sendiri. Kami membiarkan setan berpesta pora dalam hidup kami. Karena itu saudara, ucapan ini bukan melukiskan Allah yang kejam yang membawa kita kepada pencobaan yang dahsyat. Tetapi sebaliknya mengakui bahwa Allah penuh kasih dan berkenan menolong kita. Ya, yang seharusnya pantas masuk dalam pencobaan yang dahsyat itu. Yang seharusnya justru dicemplungkan di sana.
Tapi kita berkata, berbelas kasihanlah. Tolonglah kami ya Tuhan. Kalimat berikutnya waktu dikatakan lepaskanlah daripada yang jahat. Saudara, ini menjadi bagian yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Karena ini paralel mengikat kepada ayat yang pertama. Nah, ini tidak boleh dipisahkan dari pemahaman ayat yang sebelumnya. Yang kita baca tadi yaitu jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Pada Lukas pasal yang ke-11, saudara, Lukas mengatakan begini, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami mengampuni orang bersalah pada kami langsung, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Selesai. Tidak ada kalimat tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah saudara, lepaskanlah kami daripada yang jahat yang dicatat oleh Matius menjadi sangat penting. Pertama saudara, karena hanya Tuhanlah yang mampu melepaskan kita dari perangkap si jahat. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Waktu kita mengatakan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, artinya jangan biarkan kami masuk Tuhan dalam pencobaan itu. Tetapi, nah ini kalimat penjelasannya jadinya ya, lepaskan dari yang jahat itu. Jangan membiarkan kami kecemplung kepada kejahatan, tapi lepaskan kami dari kejahatan itu ya Tuhan. Karena apa? Karena hanya Tuhanlah yang mampu melepaskan saya dari perangkap si jahat. Saya ini nyelonong nyelanang masuk ke perangkap si jahat. Saya sudah masuk perangkap si jahat, tak bisa saya keluar Tuhan. Saya tidak punya cukup kemampuan untuk beranjak dari sana. Saya tidak punya cukup kemampuan untuk menghindarinya. Saya tidak cukup kemampuan untuk melepaskan diri dari si jahat. Tuhanlah yang bisa menolong saya. Karena itu berserulah pada Tuhan. Lepaskanlah aku Tuhan daripada yang jahat. Karena hanya Engkau lah yang mampu. Ini penting saudara. Yang kedua dari bagian ini adalah mengetahui, menyadari sepenuhnya bahwa si jahat itu memang hebat. Dia lebih hebat dari kita, dia lebih jago dari kita. Anda harus hati-hati, jangan anggap remeh. Ya, ada satu lagu yang enak dinyanyikan ya, mari kita buat iblis gemetar begitu ya. Kadang-kadang saya suka nyanyi lagu itu lalu mikir saudara, apakah kira-kira apa yang kita ucapkan itu menjadi sebuah realita atau justru iblis yang senang dengernya? Karena dia pikir dia bisa menipu kita. Karena kita pikir dengan nyanyi itu kita sudah membuat dia gemetar. Lalu dia pura-pura gemetar. Lalu kita rasa kita sudah menang. Lalu kita besar kepala. Lalu pas disambar oleh dia. Oh saudaraku. Ada banyak hal yang membuat kita terjerumus. Karena kita seringkali kurang sadar bahwa si jahat itu memang luar biasa. Hebat. Tetapi memang. Jikalau kita sudah mengenal Tuhan. Maka Tuhan adalah lebih hebat lagi dan mampu melepaskan kita. Persoalannya. Kita dekat dengan Tuhan apa tidak? Iblis memang luar biasa. Jikalau bukan karena Tuhan, semua memang sudah dalam kuasa iblis. Semua dihancurkan oleh iblis, semua dibinasakan oleh iblis. Iblis sukses di Taman Eden. Cinta kasih Tuhan yang menyelamatkan manusia. Kemurahan anugerahnya yang menolong kita. Karena itu saudara yang kekasih, karena dia sudah menolong kita, dia sudah melepaskan kita, maka kita harus bergantung pada dia. Awas. Jangan coba-coba berdiri sendiri. Karena si jahat hebat akan menghancurkanmu. Lepaskanlah dari yang jahat, karena kita sadar si jahat memang hebat. Tetapi Tuhan jauh lebih hebat. Namun jangan pikir Anda hebat, karena Anda tidak pernah hebat. Siapapun Anda, seberapa hebat pun pelayananmu. No, hebat itu cuma ukuran manusia. Mungkin karena retorika khotbahnya bagus, itu saja kok. Oh kita bilang doa sembuh, dukun juga bisa. Ya, siapa yang tahu hati orang? Nobody knows. Tuhanlah yang tahu kemurnian motivasi seseorang. Nah di sini kita perlu hati-hati. Kalau kita berdoa orang sakit sembuh, puji Tuhan, jangan sombong. Kalau kita bisa khotbah dan orang tersentuh, haleluya, segala glory bagi dia, segala puji bagi dia. Jangan besar kepala. Yang ketiga, lepaskanlah dari yang jahat. Pengharapan yang perlu saudara, agar selalu ada dan berada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, menyatu dan menjadi satu dengan dia. Nah inilah spirit hidup kita. Kita mempersatukan diri kita. Hanya satu yang membuat kita lepas dari yang jahat, kalau kita berada dan ada dalam persekutuan dengan dia. Hanya satu yang membuat kita lepas dari yang jahat, kalau kita bergaul akrab dengan dia. Hanya satu yang membuat kita lepas dari yang jahat, kalau kita selalu memuji dan memuliakan dia. Hanya satu yang membuat kita lepas dari yang jahat, kalau kita selalu hidup berharap pada dia. Karena dalam hidup ada dan berada di dalam dia, bersama dengan dia. Dalam hidup yang berharap kepada dia, si jahat tidak bisa apa-apa. Tetapi hidup yang lengah, berjalan sendiri, hidup yang pongah karena kelebihan diri, padahal itu semua anugerah Allah, Tuhan akan marah padamu. Saudara, di sini kita perlu hati-hati. Ya,
Istilah kerendahan hati harus hati-hati, itu bukan dalam ucapan ya. Oh saudara, saya biasa-biasa saja kok, begitu ya. Oh penuh ini penuh. Oh kalimat manusia ini memang luar biasa saudara. Ya, manusia memang pinter mengkamuflase. Ya, memang sudah dari sananya sih ya, turunan si jahat begitu kan. Dibawa-bawa lah itu. Turunan iblis yang memang penipu. Karena kita sudah lama bersama-sama dengan dia. Sampai Tuhan datang menolong kita, melepaskan kita. Kita harus sadar kita adalah anak Tuhan. Dengan segala karakter anak Tuhan. Dengan segala kejujuran, kepolosan, ketulusan. Jangan dikamuflase. Bersaksi apa adanya. Jangan kamuflase supaya orang lihat lalu kagum dengar kesaksianmu. Hati-hati. Pada waktu itu kau sudah memperangkapkan, menyerahkan dirimu pada si jahat. Ngapain lagi kau berdoa, lepaskanlah dari yang jahat. Karena tindakanmu sendiri menjerumuskan kau. Karena itu saudara, jikalau saudara hidup dalam suasana yang tenang, berdoalah agar saudara tidak dibiarkan masuk dalam pencobaan itu, ya, supaya tidak masuk dalam pencobaan. Jadi kalau kita hidup tenang, aman, selalu berdoa, jangan pikir aman dan tentram gitu ya, supaya kita tidak masuk dalam pencobaan. Namun, kalau Tuhan mengizinkan pencobaan itu masuk dalam hidup kita, katakan pada Tuhan, supaya kita tidak terperangkap oleh si jahat. Sebaliknya kita bisa menikmati, menjalani pencobaan itu untuk menjadi sebuah ujian kemenangan, untuk meneguhkan iman percaya kita. Karena Tuhan memang berkata di dalam 1 Korintus 10:13, pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi batas kemampuan kita. Tuhan izinkan terjadi, asal memang kita adalah anak Tuhan, bahwa kita memang sungguh-sungguh telah mengenal Dia. Menjadi bagian dari proses pertumbuhan iman yang memuliakan Allah, itulah pencobaan. Sehingga kita boleh bertumbuh bertambah. Tetapi tidak ada alasan bagi kita untuk terperangkap. Tidak ada alasan bagi kita untuk jatuh dan hancur dalam kuasa si jahat. Sehingga di dalam pencobaan dia berpesta pora, mempermainkan kita, menguasai seluruh hidup kita. Saudaraku yang kekasih, di dalam kehidupan seperti inilah kita harus berhati-hati. Karena itu coba saudara mulai perhatikan baik-baik. Jangan-jangan selama ini saudara berdoa hanya untuk memuaskan diri saudara, memuaskan hawa nafsu saudara. Jangan-jangan selama ini saudara berdoanya merupakan ritual keagamaan. Saudara berbicara dengan Tuhan, mengharapkan karya Tuhan, tapi saudara tidak pernah menyembah Tuhan, si pemilik karya. Mungkin kita banyak sekali menyebut-nyebut nama Dia dengan sia-sia, karena kita menyebut nama Dia tanpa pernah kita melakukan apa yang dikehendakinya. Gereja mengalami banyak hal mungkin. Gereja bisa bersaksi pada dunia ini, di sini ada mujizat. Di sini ada hal yang luar biasa. Tapi maafkan saya kalau saya boleh bertanya, apakah di gereja ada spirit cinta kasih Allah? Di mana ada pengampunan, di mana ada kepedulian, di mana gereja peka terhadap lingkungannya, memperhatikan orang yang lemah, orang yang susah. Oh saudara, perlu kita renungkan baik-baik. Karena di gereja di mana diberitakan banyak mujizat, terjadi perpecahan. Aneh kan? Entah mujizat apa itu yang terjadi. Gereja yang selalu bicara tentang sorga, justru ada pertikaian. Oh, sangat menyedihkan. Gereja yang selalu berbicara tentang keselamatan dan anugerah Allah, selalu membelah diri dengan alasan seperti Rasul Paulus. Padahal mungkin karena persoalan materi dan ketidakpuasan diri. Saat itu, bukankah gereja berarti sedang membawa dirinya sendiri ke dalam pencobaan dan membiarkan sejahat mempermainkan mereka? Berdalih dengan dalih Alkitab, tapi mereka hancur di dalamnya. Kiranya saudara tidak ada di sana, segera keluar dan berkata, tolong aku Tuhan, jangan membawa aku ke dalam pencobaan, jangan biarkan aku di sana, lepaskanlah aku daripada yang jahat. Amin.